Halo, halo semuanya teman-teman. Salam jumpa kembali ya bersama saya di Jangan channel lupa subscribe, like, and share. Ya kan? Dadah. Dah. Kismet. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Sandra. Saya itu udah punya anak 3 loh guys. Jadi anak saya sekarang itu sudah 6 bulan yang paling kecil. Nah di sini saya smoothingnya itu yang udah bekas warna ya. Bekas warna. Jadi kita langsung aja ya biar cepat ya. Sini bekas warna. Udah sekitar berapa ya tahun ya dia ini smoothing. Saya lupa. Tapi dia ini lagi hamil 9 bulan. Dia sedang menunggu hari ya. Jadi biasalah kalau kita ya ibu-ibu itu kalau udah lahiran itu mukanya itu macam mana gitu ya kan. Macam tak terurus gitu ya kan. Nah jadi buat ini si ibu ini dia nggak mau pas sudah lahiran mukanya itu kayak muka ibu-ibu. Jadi dia itu biar lebih fresh. Nah, di sini saya menggunakan obat dari CBD Keratin Pro yang resistan. Nah, saya selalu menggunakan resistan. Nah, yang resistan itu dia lebih cepat menyerap. Ya, dia lebih cepat dan dia lebih keras untuk rambut smoothing gitu ya. Jadi kalau contohnya kita pengolesan obat itu step 1 dia kita memang benar-benar hasilnya merata itu nggak bakalan gagal kecuali di pencatokan kita kurang matang. Nah jadi ini step 1 itu kunci utama di smoothing adalah di step 1. Nah kalau teman-teman pengolesan obat step 1 sudah dapat, nah di pencatokan juga teman-teman sudah dapat ya. Perhatikan kunci utama di smoothing adalah step 1. Nah, jika smoothing step satunya itu nggak berhasil, yang kedua juga nggak berhasil, ya. Karena kenapa? Untuk di pencatokan step 2 itu nggak dicatok pun udah benar-benar bagus. Nah, di sini rambutnya ini bekas smoothing berapa tahun yang lalu, juga bekas warna. Nah, di sini saya mendapat tantangan dari teman-teman. Biasanya kan saya menggunakan obat yang resistan dengan menggunakan air. Nah, terus kebetulan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dong Kak kalau sekiranya kelupaan? Nah, kita kelupaan untuk rambut yang bekas warna gitu ya. Nah, di sini saya sengaja buat videonya ini supaya teman-teman yang mungkin ada yang mungkin pengen tahu bagaimana kalau kita proses pengerjaannya itu posisi rambut kering dengan menggunakan obat yang resistan gitu. Apakah hasilnya itu merusak rambut? Nah, sebenarnya obat itu tidak akan pernah merusak rambut kecuali kita itu tidak tidak paham di pengolesan obat ya. Nah, ini dia. Saya udah selesai pengolesan obat. Saya tunggu 30 menit. Nah, saya tunggu 30 menit lalu saya cuci. Setelah saya cuci baru dikeringkan ya. Yang bertanya kepada saya, Kak, bagaimana dong cara mengecek rambut yang udah masuk atau yang udah elastis. Nah, di sini saya nggak pernah lagi yang ngecek, udah lama sekali ya. Saya udah nggak pernah lagi dalam hal yang checklist atau cek rambut itu elastis apa enggak, udah nyerap atau enggak. Di situ saya udah lama nggak pernah gunakan. Intinya saya pokoknya setelah saya udah selesai pengolesan obat langsung saya smoothing 2 jari. Langsung saya smoothing 2 jari, saya tunggu 30 menit. Nah, kenapa? Kalau saya tunggu sampai 10 menit sampai 15 menit baru saya smoothing 2 jari, hasilnya itu udah ngaret gitu ya, udah ngaret, udah molor ya. Ketika rambut kita nyisirnya itu udah molor, itu bikin rambut rusak ya. Jadi kalian perhatikan kalau rambutnya itu udah kusut pas di smoothing 2 jari, hentikan penyemottingannya aja ya, hentikan aja. Karena kenapa? Itu nanti rambutnya bisa rusak tuh teman-teman ya. Di sini saya mau jelaskan semua teman-teman supaya kalian paham ya. Jadi sambil kalian perhatikan cara saya bekerja ya. Jadi
karena videonya nggak lengkap banget saya kasih tahu, saya tunjukkan. Jadi saya jelaskan aja ya. Ini smoothingnya ini hanya sekali obat dan sudah terbiasa dia menjadi pelanggan saya hanya sekali obat. Jadi bukan hanya sekali ini aja gitu ya. Jadi saya udah paham kondisi rambutnya, saya udah mengerti kondisi rambutnya gitu. Nah, karena kebetulan juga tetangga ya, tetangga jadi kita paham. Sudah sekitar 7 tahun kali ya jadi langganan saya dia. Nah, jadi buat teman-teman kembali ya, saya kasih tahu dulu ya di step 1 tadi pengolesan obatnya itu. Kalian itu harus paham di pengolesan obat itu paling inti loh. Ya, jangan sampai kena kulit kepala ya. Bagaimana caranya Kak Sandra supaya nggak kena kulit kepala? Itu kita angkatnya tegap loh, diangkat itu rambut ke atas ya. Begitu kita masukkan sisir, ratakan dengan jari kita. Begitu kita masukkan sisir, kita ratakan dengan jari kita. Itu aja gitu. Itu nggak bakalan merusak rambut. Tapi kalau teman-teman itu, teman-teman sisir, 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 bolak-balik sisir, itu rambut akan ngaret gitu ya. Jadi kutikula rambutnya itu sudah pecah gitu. Nah, setelah nanti kita udah cuci, rambut bukannya malah bagus, dia malah mengembang ya, mengembang. Nah, apalagi kalau nanti dipencatokan kita nggak mateng, itu bikin rambut itu aduh gimana, kacau deh ya. Apalagi buat kalian yang pemula-pemula itu, bukan saya bilang ya saya itu udah bener-bener master, enggak ya. Karena saya pernah pengalaman juga seperti itu. Untuk smoothing kebanyakan sisir, akhirnya dia berbulu. Nah, setelah kebanyakan sisir dia berbulu, sesudah itu saya belajar lagi, ini salah saya di mana. Nah, saya ubah, saya pakai jari aja. Nah, terlalu kebanyakan obat hasilnya malah mengembang, ya pecah. Tuh. Nah, besoknya saya coba. Jadi itu saya coba terus, saya coba terus. Oh, ternyata kalau rambutnya itu kebanyakan obat, cara mengatasi di pencatokan itu seperti apa? Nah, itu harus kita ketahui ya, teman-teman. Nah, kalau kita sudah salah di pengolesan obat, contoh kita salah di pengolesan obat terlalu banyak. Nah, untuk di pencatokan kita harus bisa menstabilkannya itu. Nah, supaya kesalahan kita di pengolesan obat kita perbaiki di pencatokan. Ya, teman-teman. Itu bisa diperbaiki. Caranya gimana? Pokoknya jangan digosok-gosok, jangan diulang-ulang gitu loh. Nah, kalau kita buat digosok-gosok, udah kebanyakan obat, udah kelamaan, digosok-gosok lagi. Aduh, itu saya nggak tahu lagi hasilnya kayak mana ya. Jadi teman-teman juga harus tahu cara cara kalian itu mencatok itu jangan terlalu sedikit sekali ya, jangan terlalu sedikit sekali dan terlalu lama sekali dicatok. Hasilnya lurusnya itu bukan malah jatuh, justru dia malah kembang gitu ya. Itu oper. Nah, untuk di pengolesan obat yang oper, setelah kita di pengolesan obat, di pencatokan juga oper gitu ya. Akhirnya nanti rambutnya itu malah kusut ya, bukan jatuh. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan teman yang bilang seperti ini. Kak Sandra itu kenapa ya rambutnya itu kilat? Nah, untuk mengetahui rambut yang sudah jadi itu, yang sudah matang itu kilat dia teman-teman. Nah, ya itu kilat. Dan untuk mengetahui untuk mengetahui rambut itu yang benar-benar obatnya itu masuk atau enggak pas kita dipencatokan. Nih, saya kasih tahu sama teman-teman. Pas kita catok rambutnya itu licin. Nah, licin langsung nurut gitu. Nah, kalau kita contohnya mencatok rambutnya itu susah kali dicatok, kayak kesat gitu. Nah, itu kalian harus tahu berarti dia kurang obat ya. Kalau nggak kurang obat berarti kurang merata ya, seperti itu. Nah, intinya cara kita mencatok di step 1, kalau 2-3 kali aja kita nyatok licin langsung catok kita itu cepet jalan, berarti itu obatnya bagus. Tapi kalau teman-teman mencatok itu susah sekali ya untuk nyatok gitu ya, kayaknya keras gitu. Nah, di situ berarti ada kesalahan di obat ya. Mungkin kurang, kalau kita pakai yang normal ya kurang pas mungkin ke kondisi rambut.
Seperti itu. Ya, jadi kita harus paham di sini untuk teman-teman bagaimana ya Kak Sandra untuk mengetahui rambut itu yang matang atau enggak. Nah, untuk mengetahuinya itu dia kelihatan. Coba kalian teman-teman lihat. Nah, hasilnya itu langsung mengkilat loh. Kilat terus nggak pecah. Ya, bukan pecah. Dia itu helainya itu langsung bener-bener kayak rambut yang bukan di smoothing. Ya, nggak kaku. Jadi dia nggak kaku. Itu cara kita mengetahui obatnya itu memang benar-benar bagus atau tidak. Ya, ada juga sih obat yang nggak bagus. Contohnya yang nggak bagusnya itu bukan berarti nggak bagus. Dia sedikit aja dia menumpuk udah langsung patah rambut. Sebenarnya itu bukan salah di obat gitu. Tapi kalau contohnya sedikit aja dia nempel di atau menumpuk di kulit itu langsung patah, langsung kayak krus gitu ya. Nah, ada juga obat yang seperti itu. Nah, itu harus teman hati-hati juga untuk rambut yang seperti itu, begitu ya. Jadi yang ini customer saya ini, teman-teman kembali ke sini ya. Customer saya ini sudah sering berlangganan ke saya, bahkan dia ini hanya mau smoothing di sini karena waktu itu pernah juga dia smoothing, pindah tangan hasilnya kurang pas katanya sih. Nah, jadi kalian buat teman-teman yang mungkin pemula haruslah kalian hati-hati. Jangan karena aduh gimana ya biar lebih bagus menjanjikan janji-janjinya itu sebenarnya oh bagus kita pakai obat yang bagus begini nanti hasilnya bagus, ternyata hasilnya jong ya. Nggak usah kita terlalu bilang oh iya nanti hasilnya bagus banget, nggak usah. Biarkan saja mereka yang berkata oh hasilnya bagus. Nah, nanti juga akan mereka bawa teman-teman mereka ya seperti itu. Nah, jadi untuk pencatokan bagian akar teman-teman seperti ini ya, masukkan catoknya agak ditekan, tapi tekannya itu jangan terlalu kuat. Tekan lalu tarik, jalankan catoknya. Jangan kalian tarik-tarik kulit kepalanya, nanti sakit. Nah, untuk pemula mungkin harus bertanya juga apakah rambutnya itu sakit atau enggak. Jangan kalian biasakan itu kulit kepala sampai ketarik-ketarik atau sampai kepala itu kayak mana ya, sampai ketarik-tarik gitu. Ya, itu enggak boleh ya. Nanti dia enggak mau lagi datang teman-teman. Nah, jadi untuk bagian ke bawah itu kita pelan aja turun ke bawah sampai ke ujung. Nah, kebanyakan sih rambut yang seperti ini sangat susah sekali ya untuk dikerjakan. Iya benar. Rambut yang seperti ini bagian ujungnya itu sering apa ya kayak keriting-keriting gitu. Nah, jadi caranya seperti apa Kak Sandra? Nah, pas dipencatokan kita turunnya itu pelan-pelan ke bawah, pelan ke bawah. Mendekati ke ujungnya itu kita tahan ya. Jadi supaya tidak keriting-keriting bagian ujungnya itu seperti itu. Nah, seperti ini mendekati ke ujungnya kita agak tahan. Ini saya kan udah finishing. Nah, kalian pasti ada ya. Kalian perhatikan video-video saya itu pasti ada. Ya. Nah, jadi ini cuma sekali obat. Tadi sebelum saya itu apa namanya? Sebelum saya kasih obat dia minta potong. Nah, setelah saya udah selesai nyatok baru saya rapikan. Ya. Jadi semoga apa yang udah saya share bermanfaat buat teman-teman. Karena anak saya udah nangis-nangis loh teman-teman. Jadi kita harus tetap fokus kualitas hasil kita ya. Sekalipun contohnya banyak anak-anak atau rame. Jadi kita jangan pernah terkendali pikiran kita. Kita harus tetap fokus ke kualitas kita. Supaya orang-orang itu tetap datang. Ya. Jadi selamat menikmati videonya. Ditonton terus sampai habis. Jangan lupa ya, jangan lupa kalian itu like, share, dan komen. Nah, kalau ada kekurangan saya minta maaf ya teman-teman. Saya minta maaf karena memang saya sih nggak banyak waktu untuk membuat video atau ngedit atau bagaimana, saya nggak banyak waktu. Karena selain saya itu bikin video ini, pekerjaan rumah juga saya yang mengerjakan gitu ya. Jadi kita kerjasama sama karyawan karena karyawan saya juga cuma satu ya, karyawan saya cuma satu. Sementara kalau customer kami itu hari-hari ada. Jadi kita harus bisa membagi waktu ya, bagi waktu untuk anak, bagi waktu untuk masak. Jadi kita harus serba bisa ya. Buat kamu yang belum menikah,
tetap semangat. Buat kalian yang mungkin mau buka sendiri berjuang, tetaplah semangat ya. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Ya, kalau kalian belum paham kali boleh ditanya. Saya akan bersedia menjawabnya. Kalau kalian memang ada rambut gagal smoothing atau bagaimana, kalian itu follow IG saya, kalian inbox saya, kalian DM saya, nanti saya akan balas. Karena kalau kalian cuma bilang, Kak Sandra rambut saya itu rusak 3 hari yang lalu, apakah bisa di smoothing? Kalau kalian tidak mengirimkan foto ke saya nggak bakalan tahu. Karena rambut itu ada juga yang belum tahu membedakan mana yang rusak, mana yang gagal ya. Jadi kalau kalian itu nggak paham di situ, nanti rambut bisa hancur deh. Ya, jadi semoga yang udah saya bagikan ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Selamat menonton videonya, menikmati videonya. Ini saya usahakan lagi, saya harus bener-bener ekstra buat hasil yang bagus buat teman-teman. Demi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga sudah terjawab ya. Sudah terjawab bagaimana kalau rambutnya itu warna terus kita smoothing, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak rusak ya, seperti ini dia ya. Nah jadi nanti kalau contohnya saya tunggu, dia katanya nggak mau sampai nunggu 3 hari ya, nggak mau sampai nunggu 3 hari. Nanti saya buat di kolom komentar tanggapannya, atau nanti saya bilang dia untuk di komentar ya, apa sih yang dia rasakan gitu, karena kami tetangga. Oke teman-teman, selamat menikmati, selamat mencoba. Bye bye.